Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita malam hari ini kembali memasuki masa doa puasa, minggu yang keempat. Tak terasa kita tinggal 2 minggu lagi sebelum memasuki masa Minggu Paskah. Dan sebelum kita berbuka puasa, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan, belajar untuk membekali dan memperlengkapi diri ini. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih karena kami boleh diberi kekuatan sehingga kami boleh melalui masa puasa, doa, dan berdiakonia. Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu yang memperlengkapi hidup beriman kami. Maka Tuhan berkatilah supaya iman kami boleh bertumbuh di dalamnya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Masa di antara ragu atau tetap melangkah maju, antara takut atau berani mengambil keputusan, antara benar atau salah, antara menyerah atau tetap berjuang, antara yakin penuh atau khawatir berlebihan, antara kesempatan atau godaan. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami masa di antara. Masa di mana kita harus bergumul dengan ketidakpastian, kegelisahan, bahkan kegoyahan. Posisi tersebut jelas tidak menyenangkan sama sekali. Sebab kita cenderung ingin segala sesuatu harus pasti. Saudara, malam hari ini kita mau belajar dengan tema Yohanes Pembaptis, si pewarta yang meragu, dari bacaan Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 23. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis mengalami masa di antara tersebut. Ketika Yohanes berada dalam penjara, ia resah, ia gelisah dengan pertanyaan, benarkah Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan ini? Mengapa Yohanes yang tadinya dengan yakin mewartakan Yesus, kemudian justru meragu? Yang pertama, kita tahu ia terputus dari dunia luar, dan selama ini ia mendapat kabar dari luar hanya dari kata para murid yang berkunjung di dalam penjara. Yohanes tidak bisa memastikan benar atau tidaknya kabar tersebut. Yang kedua, Yohanes dalam posisi yang tidak mudah tentunya di dalam penjara. Nyawanya terancam, tubuhnya terbelenggu, karyanya dibatasi, dibuat tak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Dan kondisi itu sangat mungkin membawa Yohanes pada titik nadir, titik rendah di dalam kehidupannya saat ia merasakan keputusasaan di tengah keterbelengguannya. Tak heran, Yohanes kemudian mempertanyakan, bukankah Mesias harusnya membebaskan, tapi mengapa ia malah dipenjara? Alasan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, barangkali apa yang didengar Yohanes tentang Yesus itu berbeda sama sekali dari ekspektasi dan harapan yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis tentang sosok Mesias di dalam diri Kristus. Ekspektasi yang tak sesuai dengan realita itulah yang membuat Yohanes ragu, bahkan kehilangan percaya. Oleh sebab itulah, si pewarta dan si pembuka jalan yang tadinya dengan suara lantang menyuarakan pertobatan untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias, ia justru mengutus para muridnya dan untuk bertanya pada Yesus, engkaukah dia yang datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Pertanyaan tersebut memunculkan anomali. Yohanes Pembaptis lahir di tengah keluarga yang beriman. Ayahnya, Zakaria, adalah seorang imam dari rombongan Abia. Ibunya adalah Elisabet, keturunan Harun. Itu berarti Yohanes Pembaptis tumbuh besar di lingkungan pelayan Bait Allah. Usianya pun dikatakan Alkitab hanya terpaut 6 bulan dengan Yesus, sepupunya itu.
Kehadiran Yohanes Pembaptis pun sudah dinubuatkan oleh para nabi sebagai pembuka jalan bagi datangnya Mesias, suara yang berseru di ladang. Kemunculan Yohanes menarik perhatian banyak orang, bukan hanya karena gaya hidupnya yang sederhana atau terbilang nyentrik. Ia memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan, dan ia tinggal di padang gurun. Namun, sekaligus seruan pertobatan yang diberitakan sehingga banyak orang datang kepadanya dan memberi diri dibaptis. Dalam pengajarannya pun, Yohanes menegaskan pentingnya pertobatan radikal, yaitu pertobatan yang dilakukan secara total dan utuh, berbalik pada jalan Tuhan dan menghasilkan buah pertobatan. Kalau tidak menghasilkan buah pertobatan, Yohanes berkata, "Kapak di tangan Tuhan dan siap menebang pohon yang tidak menghasilkan buah sebagaimana yang dimaksud." Seluruh karyanya, gaya hidupnya, seruannya, segala sesuatu yang dinampakkan Yohanes menunjukkan bahwa ia seorang nabi yang sesungguhnya. Meski Yohanes dengan lantang menyerukan datangnya Mesias dan umat diminta hidup dalam pertobatan, tapi nyatanya Yohanes justru meragu saat berada dalam penjara, mengalami kesesakan dan nyawanya terancam. Sebuah anomali dari seorang pewarta yang meragu. Saudaraku, belajar dari Yohanes Pembaptis, kita pun rentan mengalami keraguan demi keraguan dalam hidup. Siapapun, tak terkecuali, tiba-tiba bisa meragukan Tuhan yang selama ini dipercaya dan diyakini ketika seseorang berhadapan dengan pergumulan hidup yang tidak mudah. Ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita, harapan yang tidak menjadi kenyataan, doa yang tak kunjung menemukan jawaban, iman yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang menggoyahkan. Pengalaman demi pengalaman hidup kita menunjukkan untuk tetap percaya pada Tuhan bukan hal yang mudah dilakukan. Apalagi saat hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Yohanes Pembaptis mengalaminya. Kita pun pasti mengalaminya. Oleh sebab itu, agar kita tidak menjadi ragu, agar kita tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisi hidup kita, mari belajar untuk mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaruh harapan kita pada Dia yang menjamin segala sesuatunya, serta percaya pada hati Tuhan yang tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Sehingga kita pun yakin rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atas hidup setiap kita. Selamat melanjutkan masa doa, puasa, dan diakonia. Belajar disiplin rohani agar iman kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih karena dari Yohanes Pembaptis kami belajar bahwa setiap kami akan mengalami masa di antara. Oleh sebab itu, Tuhan tetap teguhkan iman kami, kuatkanlah komitmen kami, supaya kami senantiasa percaya bahwa tangan Tuhan menyertai, memberkati, dan menaungi setiap langkah juang kami. Kami akan berbuka puasa pada saat ini, kami menyambut berkat makanan minuman yang menyehatkan tubuh kami. Maka Tuhan berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan untuk kami dapat melanjutkan masa doa, puasa, dan berdiakonia, supaya iman kami bertumbuh dan kami senantiasa belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Ini doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat terkasih, selamat berbuka puasa. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.